Tukang tape lewat. Assalamualaikum, selamat sore malam kakak. Ya, ayat-ayat. Waalaikumsalam. Hari ini cuman sebentar mau live-nya karena kebetulan aku masuk sore, nyempet-nyempetin buat live. Jadi sayang banget nih yang belum masuk, nanti ketinggalan atau apa ya kan. Aku mau ngebahas tentang tools, mau bahas tentang peralatan-peralatan brush makeup karena kita ngomongin fungsinya. Jadi kalau misalnya masih dikit atau cuman beberapa orang aja kan sayang maksudnya gitu. Karena kemarin ada yang minta untuk membahas brush makeup. Kak 9 sebentar lagi nih. Udah aja ya kita mulai ya 9 nggak apa-apa. Brush makeup itu mereknya banyak, jenisnya banyak, tapi udah pasti nggak beda-beda tipis sih, maksudnya nggak beda-beda banyak, paling tipis aja gitu. Kayak yang pertama itu kita kenalin sama yang brushnya bentuknya, bentar, ngelipet. Nah dia tuh lebar, biasanya lebar. Nih, tuh. Ngeganggu. Nih, biasanya lebar. Kuasnya. Ini brushnya biasanya jenis kayak gini buat tutup nak. Buat bedak. Bedak padat, bedak tabur, dia buat ngeblending. Brush ini buat ngeblending ngeblending bedak padat, bedak tabur itu. Suaraku jelas kan ya? Tadi udah di brush bedak powder, tawan ya, sering dipakai jadinya agak coklat. Untuk kualitas kuas itu biasanya kalian rasain dulu, entah di tangan entah di muka, kalian rasain dia lembut. Jangan sampai nyakitin kulit gitu. Dia bisa enak di muka klien kita. Jadi jangan yang tajam-tajam. Ya, loose powder dan compact powder benar. Bedak padat dan bedak tabur. Nah, untuk foundation itu selain pakai beauty blender atau spons, biasanya ada yang menggunakan kuas. Nah, kuasnya itu dia bahannya beda sama brush yang tadi. Dia bahannya biasanya nilon atau agak sedikit plastik gitu. Dan dia nah, ini sedikit padat. Ya, terima kasih. Sedikit padat. Nah, ini biasanya buat foundation liquid atau ya foundation. Kalau krim sih agak susah ya, dia foundation yang teksturnya liquid untuk diusap-usap di muka. Baru biasanya
kalian itu biasanya ngeblend pakai ini kan, beauty blender gitu. Dia biasanya dia agak halus kayak plastik, kayak nilon gitu brushnya. Itu biasanya buat liquid foundation. Ada yang ditanyain? Oke, lanjut ke brush. Kita masih brush gede ya. Nah, hampir mirip bentuknya kayak kuas kontur ya kak, brushnya. Kuas kontur itu ya bisa, dia juga bisa pakai kontur, tapi kayaknya agak gede ya. Kalau kontur biasanya aku sih make yang agak sedikit kecil, kontur kayak concealer. Concealer tuh sama, dia halus kayak tadi, bahannya beda. Ini biasanya aku pakai buat concealer. Buat contouring, buat apa namanya? Shading cream. Lanjut, kalau tadi untuk blushnya, nah, dia itu kecil, sama jenis bulunya sama yang bedak tadi sama, cuman dia biasanya lebih kecil aja, lebih kecil, lebih, karena kan penampang pipi kita kan nggak sebesar wajah kita. Ini buat blush on. Jadi biasanya sih aku sukanya justru yang kecil-kecil kayak gini, karena kan di blush itu enak gitu, hanya sebatas pipi aja. Paham sampai sini? Paham ya? Gampang kok brush mah. Lanjut, nah ini biasanya dia kayak blush on kecil, tapi dia miring. Biasanya dia miring gini. Nih. Miring ya. Nih ada lagi. Nih. Tuh. Dia biasanya agak miring, ini buat shading. Miring ya. Ini biasanya buat shading, buat contour powder, apa bronzer. Nah, nih yang miring-miring ini buat shading. Makainya gini. Hidung bisa sih biasanya, buat dikit-dikit. Pokoknya ini buat ngebrush bronzer atau shading. Lanjut ke kuas kecil, karena yang besar-besar udah. Gak banyak sih kalau yang besar, hanya untuk apa namanya, bedak, shading, blush on, sama foundation liquid. Kita ke shading. Ke shading hidung untuk blending. Biasanya blending itu aku, nah ya, kan gak dikasih di handphonenya deh. Nah, biasanya ngeblending itu aku kecil bulat.
dia ngebulet. Teksturnya sama, yang beda itu pokoknya foundation cair sama concealer teksturnya. Tapi kalau untuk yang ini biasanya dia satu jenis nih. Ngeblending, usahain yang lembut. Itu ngeblending hidung. Hidung itu jangan besar-besar. Yang lain pada kemana kak? Tidur kayaknya. Ini kan kegedean nih. Nih. Kalau kecil sedikit bisa dipakai buat shading hidung, tapi karena dia sebesar ini, dia biasanya untuk apa, concealer, buat ngeset concealer, biasanya bawah mata. Dia nggak terlalu sakit dan tidak terlalu besar. Nah, ini enak banget. Buat hidung juga bisa sih. Ya. Ini juga bisa buat hidung. Pokoknya yang bulat, yang ujungnya bulat kayak gini. Terus yang membulat, aku agak susah. Nah, dia biasanya gini, agak sedikit membulat, itu bisa buat shading hidung. Dan untuk ngeblend kita ke alis ya, alis dulu. Alis biasanya spulinya itu ada beberapa kuas yang gabung. Ini sama ini. Dia biasanya gabung. Ini buat alis. Dan buat alis itu biasanya ujungnya nih miring. Berapa harganya? Harga lagi-lagi aku nggak tahu ya, tingkatan range berapa ya, kan beda-beda tiap merek gitu. Ada yang no brand juga di e-commerce, banyak yang no brand, maksudnya nggak ada merek tapi kualitasnya oke. Kalau untuk berapa harganya aku nggak tahu. Kalau ini sih aku kebetulan juga yang aku dari tadi tampilin, ini dia mereknya Zorea dan aku dapet, jadi nggak beli. Mana lagi ya tadi? Terus kalau kuasnya miring itu udah pasti alis ya, kuas tipis. Oh ini dia nggak ada spulinya, tadi kan ada nih. Tapi ini ujungnya sama. Oh. Miring. Ini buat alis biasanya. Tapi kalau aku sih sukanya yang ada spuli satu gini. Biasanya aku suka yang kayak gitu. Karena praktis, simple. Ya, ini unik nih. Dia bukan sengaja aku bengkokin, enggak. Tapi dia unik karena dia ujungnya tuh kecil banget. Ya. Ini buat eyeliner. Dia memang udah dibentuk dari pabrikannya, biasanya bengkok. Tapi jarang sih, ini jarang banget dipakai. Maksudnya kan kita dari eyeliner udah biasa ada yang pen, udah biasa ada yang, kalaupun pomade, krim eyeliner yang pomade, krim, biasanya udah dapet kuas brushnya juga. Jadi jarang banget ini dipakai. Lanjut ke bagian-bagian eyeshadow. Kita di sini eyeshadow ada yang buat ngeblend Catrice. Catrice mata itu biasanya dia warna nih, antara bagian-bagian antara ini itu biasanya pakai kuas blending brushnya nih. Jadi dia biasanya untuk tengahnya. Dia juga lembut.
Terus kalau untuk eyeshadow, nah eyeshadow juga beda-beda untuk yang tengah sama yang untuk ngeblending. Kalau eyeshadow mana ya? Ngeblending brushnya aku biasa ya jatuh. Ngeblending brushnya gini. Aduh, susah ya kelihatannya. Nah, karena dia kuasa hitam. Ngeblending brushnya nah, kalau untuk yang di tengah cari yang gepeng. Mana sih tadi? Tadi udah dikeluarin mana ya? Nih. Dia ngeblending buat ininya nih, kelopaknya. Agak gepeng biasanya. Kalau yang ngeblending brush itu pasti dia agak ngebulet di ujungnya. Agak ngebulet sudutnya, jadi dia untuk ngebrushnya enak, ngeblending brushnya. Hai Sylvia, ketinggalan ya? Iya, gak apa-apa. Kalau untuk sama satu lagi ada ya sebenarnya untuk kayak zaman-zaman sekarang highlighter itu. Tapi kalau aku sebenarnya highlighter aku pakainya sih biasa ya, kuas kecil. Tapi dia gepeng dan ngelebar kayak kipas. Ada lagi dia soalnya yang agak besar kipasnya. Itu juga buat highlighter enak, tapi aku lebih suka yang kecil karena aku highlighternya kan cuman buat di ujung hidung sama di sini, jadi nggak perlu gede-gede kayak gitu. Apalagi ya toolsnya, oh itu tadi brush. Ada yang mau ditanyain, ada yang nggak, maksudnya ada yang kurang paham tentang brush mungkin. Halo Bun, kalau untuk mengconcealer alis nama brushnya apa ya? Concealer alis. Oh ya, nge-concealer alis aku biasanya nggak ada namanya sih, biasanya hanya untuk concealer aja, tapi aku biasanya kecil. Kecil banget kan? Kecil. Kalau nggak yang ini, aku biasanya yang gepeng pipih. Nih, ini juga aku biasanya pakai buat apa namanya, concealer alis. Cari yang gepeng deh, gepeng pipih itu enak banget. Tapi jangan terlalu panjang, kalau bisa pendek itu enak banget. Ini juga nih, ini kan kecil. Nah itu enak buat concealer alis, jadi nggak ganggu sama alis yang udah jadi. Brush duyung sirip ikan ya kak buat highlighter. Iya betul sayang, yang kayak kipas deh pokoknya, dia kayak kipas. Tapi kalau aku sih nggak ngikutin banget ya, harus yang kayak gitu. Yang tadi aku bilang, aku yang penting udah ngelebar kayak gini aja udah cukup. Tapi aku biasanya kecil. Oke, nggak apa-apa, belum komplit. Karena nanti juga ujung-ujungnya kayak aku ini biasanya udah di dunia kerja, yang udah biasa make upin orang, itu aku nggak make semuanya. Jadi kayak kegunaan, maksudnya seperlunya aku aja. Kayak misalnya eyeshadow aja, aku biasanya masih ngebaur, memanfaatkan tangan untuk hasil yang natural gitu, untuk ngeblendingnya. Tapi tetap aku biasanya untuk ininya juga dibantu sama kuas kayak gitu. Soalnya banyak brushnya, iya banyak banget. Ini baru yang dikit. Biasanya aku pernah menemukan orang jual kuas itu yang sampai 24 model brush jenisnya, nggak ngerti apa gitu. Ada yang 30-an sekian gitu. Iya, ada yang 24 set, ada yang 36, 32. Nggak ngerti deh sebanyak itu buat apa.
Tapi yang jelas kalau aku sih lebih ke yang simple. Bahkan aku lebih suka kuas-kuas pendek. Kayak mana ya? Aku punya kuas tuh pendek banget. Nah, aku biasanya malah sukanya kuas-kuas kecil kayak gini. Ini kuasnya kecil banget. Tapi enak karena aku sebenarnya kalau untuk kuas nyari di jenis brushnya ini nih. Kualitas brushnya dia harus lembut karena kan kita oke lah kalau kita makeup diri kita sendiri kalau sakit bisa tahan, tapi kalau klien kan biasanya bisa komplain kok kuasnya sakit kayak gitu-gitu. Minta paket sih, paket apa? Suprihatin minta paket sih. Minta apa? Praktis dan mudah. Iya, aku tuh tipe yang kalau orang yang udah kenal aku biasanya aku tipe yang bener-bener simple, very very simple. Nggak pernah mau ribet. Jadi eyeshadow itu ya udah biasanya kuas terenak udah banyak punya nih, biasanya yang dipakai yang kuas terenak sih yang biasa kita pakai gitu. Kalau untuk brush itu hanya yang penting buat bedak, buat alis, buat eyeshadow, buat shading, contour, udah. Karena lipstick dan eyeliner biasanya udah ada di produk kosmetiknya kan. Iya, mungkin gitu kali ya moms. Aku tuh simple dan anti ribet orangnya. Aku suka-suka yang tadi aku bilang, aku suka-suka kuas pendek. Tadi yang aku itu baru buka kuas yang tadi baru buka, kelihatan banget aku nggak pernah pakai, malah aku makainya yang kecil-kecil kayak gini. Tuh. Ini Masami Sauko. Ini PM. Kayak gitu-gitu. Paling tools untuk brushnya di situ, untuk tools tambahannya, peralatan tambahannya biasanya kalian jangan pernah menghilangkan ini karena ini sepele tapi sebenarnya dia fungsinya butuh banget karena bulu mata kita kan tidak terlahir langsung lentik, jadi harus bawa ini kemana-mana untuk melentikkan bulu mata kayak gitu. Sama oh iya nih guntingnya lancip tipis. Ini biasanya orang biasanya bilang gunting bulu mata, tapi dia juga bisa dipakai buat ngerapiin alis, buat alis-alis yang turun. Biasanya kan kalau kita udah begini udah sisir, ada klien kita yang mau kita make upin ternyata alisnya ini nih over gitu ke bawah atau ke atas. Biasanya aku guntingnya pakai ini. Yang penting hasil makeupnya cucu ya bun. Iya kan aku balik lagi dari kemarin aku bilang untuk peralatan kosmetik bahan dan segala macamnya, bangun dulu tekniknya, bangun dulu ilmunya, teknik ilmunya gitu dia, skillnya. Baru mau mau beli kosmetik mahal atau kuas mahal atau itu urusan kalian, tapi yang jelas bangun dulu skillnya. Ih, coba ketik keren dan mantap deh, ada yang beda. Penjepit bulu mata kayak gunting alis. Iya, gunting bulu mata ini kayak buat alis juga bisa. Jadi seiring sejalan nanti sambil kalian nabung atau kalian apa gitu beli yang mahal, pasti nanti kalau emang udah keniatan ya pastinya ada kesana lah gitu. Nah untuk beauty blender kan merek ya. Untuk blender ini spon blender sekarang lagi in sih ya. Ada yang gede, ada yang kecil. Aku biasanya yang kecil ini buat concealer atau shading atau blush on dalam, karena dia enak kecil banget.
dan dia nggak sakit untuk bagian sininya. Kalau yang ini untuk ngeblend seluruh wajah. Basicnya ya, iya basicnya tahu dulu. Apalagi spon blend. Terus untuk sekarang aku lagi enak juga pakai ini, spon bedak loose powder, karena untuk bagian segitiganya ini dia enak bagian sininya. Untuk yang besarnya bisa begini, tapi untuk yang bagian sulitnya dia bisa yang segitiganya, kayak telur puyuh. Iya, kecil banget tuh. Aduh, kecil banget. Untuk paling itu ya udah ya. Sama spons, jenis-jenis spon juga udah. Dia juga beda-beda jenis-jenis spon ini. Ada yang buat bedak padat, cuek cake gitu-gitu. Ada juga yang buat apa? Foundation. Biasanya dia beda di pori-porinya. Kalau dia lembut, apa dipegang kayak tisu kayak gini, dia biasanya buat bedak. Yang pori-porinya agak gede. Tapi biasanya kalau yang dia kayak latex itu buat apa? Buat foundation bisa, karena pori-porinya dia kecil-kecil. Jadi foundation nggak masuk ke dalam gitu. Jadi kalian nggak rugi gitu. Iya kayak pizza. Banyak kak, kayak bentuk ketupat gitu. Iya banyak. Kalau zaman dulu bentuknya ketupat. Belum ada yang bulat-bulat gini. Sekarang kan udah banyak. Ada yang bulat, ada yang gentong kayak gitu-gitu. Kalau spon kalian udah tau lah pastinya. Udah sih pasti itu doang. Penjepit, gunting, brush. Udah kalau untuk tools ya. Mungkin kalau menurut kalian ada lagi sesuatu yang pernah kalian temuin, di komen aja mungkin apa gitu pernah. Kayak karet. Iya, kalau kayak karet itu biasanya buat foundation sih. Simple, tapi yang penting kalian tahu kegunaannya secara keseluruhan. Si brush-brush tadi ya, kuas-kuas tadi. Jangan sampai nggak tahu fungsinya gitu. Biasanya pokoknya intinya ada yang miring kayak gini. Ini udah jelas banget buat shading kayak gitu. Sama buat biasanya di bawah mata. Nih kayak gini nih. Ini biasanya aku pakai buat bawah mata. Pendek, kecil, buat ngeblend di sini. Si kerucil. Iya, di YouTube udah banyak, bener. Sekarang udah eranya udah enak banget sih, bisa lewat YouTube, lewat Google gitu. Tapi yang jelas kita cross check lagi dari ulang satu persatu kayak gitu. Dan sekarang ada beberapa brush jual yang dia biasanya nih kayak gini, udah ada nama-namanya untuk apanya. Misalnya dia nomor tipenya apa nih, D apa atau B berapa atau angka, terus di sampingnya tuh biasanya udah kayak nulis buat brush nih, kayak mana sih nih, buat flawless face biasanya buat bedak. Terus kayak yang ini buat blush, berarti buat blush on kayak gitu-gitu udah sering udah banyak sih. Jadi buat pemula-pemula bisa tahu kegunaannya untuk apa. Tuh untuk blending kayak gitu. Ada yang mau ditanyain enggak? Ya, ada B2 brush powder. Ya, sekarang udah banyak kuas-kuas yang mereka iseng ditulisin fungsinya. Lumayan harganya juga. Ya, kalau semakin kualitasnya, balik lagi ya, ada harga, ada kualitasnya bagus, udah pasti itu enak banget di kulit. Aku sampai pernah nyobain juga yang lembut banget, nggak sakit, dan
itu biasanya ada ya mahal, itu kulit rusa kayak gitu-gitu, itu mahal sih. Tapi ya sudah lah ya, semoga kita semua ada rezekinya untuk beli yang mahal gitu. Jadi jangan bosan-bosan buat support, untuk like, komen yang lucu-lucu, komen dan yang unik-unik di YouTube aku, di Facebook aku, dimanapun. Nanti aku umumkan di awal April, insya Allah di sekitar tanggal 1, 2, atau 3 lah. Merek semua. Oh loh. Ada lagi yang mau ditanyain? Ada yang belum paham mungkin? Iya, nih si jagoan ngintip. Udah cukup jelas atau gimana? Yang lumayan priceless ya. Iya. Iya sayang, makasih. Iya, ini kita udah ya ngobrol-ngobrol aja karena kebetulan aku masuk sore, disempetin buat live, ngasih tahu beberapa tools untuk kalian-kalian yang mungkin ada beberapa yang belum tahu gitu. Tapi ya insya Allah dengan pengetahuan sedikit yang tadi aku kasih, bisa kalian pahami, bisa kalian serap, bisa kalian manfaatkan untuk bener-bener buat beli brushnya yang kayak gimana nanti udah tahu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah jelas banget Bun, terima kasih ilmunya. Sama-sama Sylvia, cukup dimengerti kata yang ilmunya. Alhamdulillah. Kalau misalnya bisa dimengerti, pengen ikut eksis tuh Bun anaknya. Iya. Lagi iseng. Lagi iseng anaknya. Ada lagi yang mau ditanyain? Next, kalau emang waktunya agak panjang, kita makeup-makeupan lagi. Mungkin ada yang mau ngasih ide live selanjutnya apa gitu, komen aja. Misalnya mau apa gitu, cara apa gitu, apa. Jadi nggak tahu manfaat brushnya ya Dede guys. Jadi nggak. Iya sebelum. Iya nggak tahu lagi, nggak bisa diem, cuman ya udahlah ya. Nggak bisa dikondisikan memang. Siapa lagi tuh? Maksudnya jadi tahu, iya. Aku tahu kok maksudnya. Duh, lagi agak sedikit gak enak badan juga, agak capek. Sama apa ya? Kalau ya udah sih paling itu, gunting, penjepit. Ini aku lagi dari tadi lagi cross check gitu. Apa lagi ya tools yang belum masuk gitu? Takutnya kelupaan aku masukin gitu, apa gitu. Oke, nggak ada yang mau nanya lagi. Cukup sampai di sini materinya untuk toolsnya. Buat yang lain-lainnya sayang banget nggak bisa ngikut gabung, tapi nggak apa-apa, mungkin nanti bisa kalian share ilmunya yang udah kalian nyantol. Sedikit banyak aku minta maaf banget kalau ternyata ada materi atau apapun
apapun yang aku sampaikan kurang jelas atau kurang menurut kalian kurang, aku minta maaf. Tapi yang jelas udah aku sampaikan semengertinya aku gitu loh. Jadi cara aku simpelnya aku menyampaikan supaya kalian ngerti, nggak usah pakai bahasa buku. Tapi yang jelas mudah-mudahan kalian paham. Kurang dan lebihnya aku ucapin terima kasih banyak yang udah sempetin buka live streaming aku. Next time kita ketemu lagi di live streaming selanjutnya. Terima kasih udah bergabung semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.